Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur dan senang karena pada malam hari ini saya boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam kegiatan PA dan PD pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan segala keluhan kita, segala pergumulan kita ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mendatangkan kelegaan kepada kita. Mari kita hening sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang tidak menyenangkan dan dalam keadaan yang berubah-ubah, kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia tetap memelihara kita, tetap menjagai kita. Oleh sebab itu mari kita saat ini menaikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaannya dalam kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini sambil bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan gentar sebab hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan berdoa syafaat bagi dunia ini. Kita pertama-tama berdoa untuk perdamaian dunia dan keadilan dunia. Isu rasisme yang saat ini kembali merebak, kiranya tidak mengguncangkan keadilan dunia. Kiranya orang-orang Kristen dapat menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami boleh kembali berdoa kepadamu. Bapak, kami menyerahkan untuk dunia ini, untuk keadilan dunia, untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Tengah isu rasisme yang kembali merebak, kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan juga penyertaan kepada dunia ini, supaya dunia ini boleh tetap kokoh dalam kebenaran, supaya dunia ini boleh tetap mempertahankan keadilannya ya Tuhan, sebagaimana Engkau adalah Allah yang adil. Doa kami dalam sini berdoa, amin. Kedua, kita akan berdoa untuk negara kita, untuk bangsa kita Indonesia. Bagi yang pria, kita akan berdoa untuk pemerintahan, untuk Pak Presiden Jokowi dan jajarannya, beserta segala aparat pemerintahan, baik yang di pusat maupun daerah. Kiranya semuanya boleh bersehati, boleh bersama-sama mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi saat ini. Kiranya pemerintah boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak di tengah-tengah situasi yang sulit. Bagi wanita, kita akan berdoa untuk
masyarakat Indonesia, supaya di tengah situasi yang berubah-ubah ini, masyarakat boleh mengambil tindakan yang bijaksana dan boleh tetap mendukung proyek-proyek pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk pemerintahan, untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga jajarannya ya Tuhan. Kiranya Kau yang boleh menyertai, Kau memberkati, supaya Tuhan mereka boleh mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya Tuhan benar seperti firman-Mu, pemerintah boleh menjadi wakil Allah di tengah dunia ini. Dan kiranya Tuhan melalui pemerintahan di Indonesia, Kau boleh memberkati orang-orang Indonesia dan boleh menjadi satu-satunya Allah yang mengendalikan kehidupan Indonesia ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, Engkau tetap memegang kendali dalam kehidupan kami, termasuk dalam kehidupan pemerintahan. Nah, doa kami Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Amin. Ketiga, kita berdoa untuk gereja kita, untuk para hamba Tuhan, untuk para hamba Tuhan yang menetap di gereja kita maupun hamba Tuhan konsulen, juga majelis dan aktivis yang berada di gereja kita saat ini. Kita bersyukur mereka boleh tetap hadir di gereja kita, boleh menolong dalam berjalannya kehidupan gereja kita. Dan kiranya di tengah situasi yang sulit ini, para hamba Tuhan, majelis dan aktivis boleh tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan dan boleh memiliki iman yang tetap kuat meskipun di tengah kesukaran. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Sion, supaya seluruhnya boleh tetap sehat dan boleh tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Ya Bapak, kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Sion, untuk para hamba Tuhan, untuk kelas tim, untuk Stephen, untuk kelas Rom, untuk Pak Suryawan Edi, maupun juga untuk hamba Tuhan lain yang melayani tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis dan aktivis. Kiranya Tuhan mereka boleh Kau sertai, Kau boleh kuatkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka boleh tetap memiliki iman dan juga memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKI Sion, baik yang tua maupun yang muda, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah lansia. Ya Tuhan, kami menyerahkan supaya setiap mereka boleh Kau sertai, Kau lindungi, supaya Tuhan dalam keluarga mereka, dalam rumah mereka boleh aman di dalam naungan-Mu saja ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, supaya nanti ketika kami boleh bertemu kembali satu dengan yang lain, kami boleh membangun kembali kasih yang hangat di antara kami. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keempat, kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Kita mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk merenungkan pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Indah waktu kami untuk berdoa. Sungguh indah waktu kami untuk boleh duduk diam di hadapan-Mu, untuk boleh membawa keluh kesah kami, untuk boleh membawa permohonan kami ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berdaulat
dan Engkau yang boleh menjawab seruan doa kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dalam pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh menyertai, supaya hati kami boleh dibukakan, supaya hati kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap untuk merenungkan, mendalami firman-Mu. Inilah doa kami panjatkan doa ini dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan berdoa. Amin. Saudara, sebagai seorang guru sekolah minggu dan mantan murid sekolah minggu, saya menyadari bahwa ada beberapa narasi Alkitab yang lebih menarik dan lebih terkenal daripada narasi Alkitab yang lainnya. Salah satunya adalah kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saya menebak-nebak saudara ataupun anak saudara mungkin sudah mengenal kisah ini. Misalnya di sekolah minggu atau di ibadah umum. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang menjadikan kisah ini sebagai kisah favorit saudara di dalam Alkitab. Kisah ini menarik, terlihat di dalamnya bagaimana Allah dengan kuasanya yang besar dan ajaib membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan setiap kisah dalam Alkitab mempertontonkan siapa Allah itu. Namun saudara, kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini terkadang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan Allah. Salah satunya penyebabnya adalah karena di dalamnya terdapat catatan yang sekilas terasa janggal tentang Allah yang mengeraskan hati Firaun. Misalnya, jika kita membaca dalam Keluaran 4 ayat 21, firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di hadapan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Lalu dalam Keluaran 7 ayat 3 juga dikatakan hal yang serupa. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Saudara, bagaimana bisa dan mengapa Allah mengeraskan hati Firaun? Jika Allah kemudian menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah yang banyak karena kekerasan hati itu. Seorang penulis Kristen pernah mengkritik demikian. Jika Allah mampu mengeraskan hati Firaun, mengapakah Allah tidak memilih untuk melembutkan hati Firaun agar ia mengizinkan bangsa Israel itu pergi beribadah kepadanya? Saudara, mungkin pertanyaan serupa juga pernah terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian ini. Seorang ateis lainnya memberikan tuduhan yang lebih jelas. Katanya, Allah Israel adalah sosok ilahi yang jahat, tidak adil, dan tidak bermoral, sebab ia memanipulasi kehendak bebas yang dimiliki oleh Firaun sehingga ia terus melawan Allah. Ada kesulitan bagi kita untuk memahami keadilan Allah di balik tindakannya dalam mengeraskan hati Firaun. Teks ini memang sulit dan rumit untuk dapat dipahami secara menyeluruh. Tak jarang kerumitan ini membuat kita merasa malas untuk memikirkannya. Beberapa dari kita mungkin berkata, itu kan Allah, itu kan Tuhan, jadi kita gak usah pikirin deh, biar kita percaya aja sebagai manusia. Tapi bagaimana halnya jika ada murid sekolah minggu atau mungkin anak kita sendiri yang bertanya pada kita, "Pak, Ma, kenapa ya kok Tuhan mengeraskan hati Firaun?" Bagaimana kita akan menjawab mereka? Dapatkah kita menjawab mereka dengan jawaban yang bertanggung jawab dan menolong mereka untuk mengenal siapa Allah itu? Saudara, saya tidak mengetahui apakah tema ini pernah dibahas di dalam PA sebelumnya. Namun PA Rabu malam kali ini
akan mengajak kita kembali untuk memikirkan secara singkat namun agak mendalam tentang keadilan Allah di balik tindakannya mengeraskan hati Firaun. Kiranya PA ini dapat menolong kita untuk mendapatkan gambaran dalam memahami Allah yang mengeraskan hati Firaun. Pertama, mari kita lihat bersama Alkitab kita. Kita membuka Keluaran 4 ayat 21. Di sana dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Terjemahan lain juga mencatat hal yang sama. Kita bisa lihat di slide. Allah mengeraskan hati Firaun. Di sini Musa belum bertemu dengan Firaun, tetapi Allah telah berfirman bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun. Selanjutnya kita juga bisa melihat dalam Keluaran 7 ayat 3. Di sana dikatakan, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dalam bahasa aslinya, kedua ayat ini menggunakan kata kerja yang berbeda, tapi dengan arti yang mirip. Aku, Tuhan, akan membuat hati Firaun menjadi keras. Memang saudara, ada perdebatan dalam memahami bahasa asli dari teks ini. Namun, seperti yang kita lihat dalam terjemahan-terjemahan yang sudah ditampilkan barusan, secara eksplisit Alkitab mencatat bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Saudara, pada bagian ini kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan hati dalam Alkitab. Sebagai pembaca masa kini, kita mungkin beranggapan bahwa hati adalah selalu berbicara tentang perasaan. Ketika kita mengerjakan sesuatu misalnya, namun tidak dihargai, kita merasa sakit hati. Atau ketika anak kita melawan kita, kita merasa hati kita terluka. Berbeda dengan pemahaman kita saat ini, hati dalam PL tidak melulu berbicara tentang perasaan. Misalnya jika kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 1. Di sana ditunjukkan bahwa hati merupakan pusat pikiran yang berfungsi untuk menilai dan mengambil keputusan. Jadi hati yang dimaksud dalam bagian yang akan kita renungkan ini adalah seluruh kapasitas manusia dalam aspek intelektual, spiritual, kehendak, emosi atau perasaan, pengertian dan hikmat yang menjadi dasar tindakan seseorang. Mengerasnya hati menunjukkan kelainan atau kerusakan fungsi hati, yang dalam kasus ini membuat Firaun bertindak melawan Allah. Dengan pemahaman demikian, kita melihat bahwa seolah-olah karena Allah mengeraskan hatinya, Firaun kehilangan pilihan untuk taat kepada Allah. Firaun seolah-olah berubah menjadi boneka yang tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Jika demikian, dapatkah Firaun dipersalahkan? Bukankah Allah bertindak tidak adil dan bahkan nampak jahat jika ia menghukum Firaun karena sesuatu yang berada di luar kendali dirinya? Banyak teolog dan pemikir-pemikir Kristen yang akhirnya berusaha untuk menjelaskan tindakan Allah dalam bagian ini. Namun sayangnya pendapat mereka berbeda-beda dan tidak menemukan titik terang. Bagaimana dengan saudara? Akan lebih mudah bagi kita untuk memahami bagian ini jika kita melihat catatan kitab-kitab lain tentang Allah yang mengeraskan hati. Dalam PL, selain dalam kisah Keluaran, tindakan Allah mengeraskan hati juga dicatat dalam kitab Ulangan, yaitu Ulangan 2 ayat 30. Di sana dikatakan, tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya. Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati. Saudara, teks ini merupakan penjelasan Musa tentang peperangan Israel melawan Hesibon yang tercatat dalam Bilangan 21 ayat 21-30. Bagian Alkitab lain yang mencatat tentang Allah mengeraskan hati juga terdapat dalam Yosua 11 ayat 20. Dari kedua teks ini kita dapat melihat bahwa Allah mengeraskan hati dengan tujuan untuk mendatangkan penghakiman atau hukuman kepada orang-orang berdosa
dalam hal ini adalah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Allah mengeraskan hati orang-orang yang berdosa dan tidak mengenal dirinya. Kita melihat bahwa tindakan Allah mengeraskan hati adalah wujud keadilan Allah dalam menghukum orang-orang berdosa. Pemahaman yang sama tentang penghukuman Allah juga terdapat dalam kitab yang lain. Misalnya Wahyu 22 ayat 11. Di sana dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Seorang teolog dan penulis buku bernama R.C. Sproul juga mengaitkan hal ini dengan teks 1 Korintus 5 ayat 5. Dia menuliskan bahwa mengerasnya hati merupakan tindakan hukuman Allah yang bersifat membiarkan seseorang tetap berada dalam kejahatan, dalam keberdosaannya. Allah mengeraskan hati Firaun, artinya ia membiarkan Firaun tetap dalam keberdosaannya kepada Allah. Mari kita sejenak melihat kembali tuduhan di atas. Jika kita perhatikan, frasa yang penting di sini adalah memanipulasi kehendak bebas. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah benar Allah memanipulasi kehendak bebas Firaun sehingga ia berdosa kepada Allah? Jika kita melihat konteksnya, Firaun adalah seorang pemimpin yang memperbudak dan memahitkan hidup banyak orang Israel. Ada juga perintah Firaun untuk melemparkan bayi-bayi orang Israel ke dalam sungai Nil. Kita dapat membayangkan mungkin ada ribuan atau bahkan puluhan ribu bayi yang akhirnya mati karena kebijakan ini. Kita tidak tahu sampai kapan perintah ini tetap berlaku di Mesir. Belum lagi jika kita melihat dalam Keluaran 5, ketika Musa memohon agar Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Firaun menjawab, siapakah Tuhan itu yang harus kedengar firman-Nya? Tidak kenal aku siapa Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara, di hari itu juga Firaun mengeluarkan perintah untuk memperberat pekerjaan Israel. Disinilah kesalahan dan dosa Firaun terlihat jelas. Dia bukan cuma tidak mendengarkan firman Tuhan, dia juga tidak mengenal Allah dan tidak menghormati Allah. Bahkan, dia memutarbalikkan perintah Tuhan dengan perintahnya sendiri. Ketika firman berkata bahwa bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan, Firaun berkata, bangsa Israel harus bekerja, bahkan bekerja lebih keras daripada sebelumnya kepada Firaun. Di sini kita melihat Firaun bukan hanya berdosa tetapi juga melawan Allah. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak mengubahkan hati Firaun. Firaun sejak semula telah melawan Allah dan telah berbuat jahat. Allah hanya membiarkan Firaun tetap menjadi Firaun. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa Allah adil dalam tindakannya mengeraskan hati Firaun. Allah hanya membiarkan Firaun bertindak sebagaimana yang ia inginkan. Dan bukan hanya adil, Bapak Saudara, Allah juga menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berbelas kasihan. Ia tidak memunahkan bangsa Mesir. Di tengah keadilannya Allah tetap bermurah hati kepada Mesir. Ia dapat saja meluluhlantahkan dan memunahkan bangsa Mesir seperti yang telah ia perbuat kepada Sodom dan Gomora. Namun ia tidak melakukannya. Kita dapat melihat dalam Keluaran 9 ayat 15 bahwa Allah dengan sengaja membiarkan bangsa Mesir tetap hidup. Bahkan hingga akhir tulah ini Allah tetap membiarkan bangsa Mesir hidup. Kontras dengan tuduhan ketidakadilan Allah, kisah ini menunjukkan bahwa Allah adil dan bahkan bermurah hati dalam keadilannya. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah tindakan Allah mengeraskan hati Firaun dimaksudkan untuk kebaikan, yaitu supaya Allah dikenal. Dalam Keluaran 7 ayat 5 dikatakan, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Paulus pun mencatat hal yang sama dalam suratnya kepada jemaat Roma.
supaya namaku, nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi. Inilah maksud Tuhan di hadapan bangsa yang tidak mengenal Allah dan di hadapan umatnya. Allah menunjukkan dirinya yang adil dan berkuasa atas segala sesuatu melalui hati Firaun yang mengeras, melalui tulah-tulah yang ia kerjakan. Allah mendatangkan kebaikan. Allah mengenalkan dirinya sehingga namanya dimasyurkan di seluruh bumi. Sekarang mari kita menyebutkan bersama apa yang telah kita pelajari tentang Allah yang mengeraskan hati. Pertama, tindakan Allah mengeraskan hati Firaun adalah wujud keadilan Allah dalam penghukuman atas orang-orang berdosa. Allah tidak sewenang-wenang mengubah hati Firaun menjadi jahat, tetapi Allah membiarkan hati Firaun yang jahat itu tetap jahat dan tetap berdosa di hadapan Allah. Kedua, dalam tindakannya Allah menunjukkan belas kasihan dan rahmat-Nya dengan tidak memunahkan bangsa Mesir. Allah dapat saja memunahkan bangsa Mesir, tapi Allah tidak melakukannya sebab Allah bermurah hati dalam keadilannya. Dan ketiga, tindakan Allah mengeraskan hati Firaun dimaksudkan untuk kebaikan, yaitu supaya Allah dikenal dan dimasyurkan. Saudara, teks ini memang merupakan teks yang sulit untuk dipahami dalam waktu yang singkat. Saya hanya menyampaikan satu pandangan di antara banyak pandangan bertanggung jawab tentang Allah yang mengeraskan hati. Saya berharap melalui PA hari ini kita boleh semakin tergugah dan rindu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya sehingga kita menemukan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi dan adil kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh belajar tentang Engkau, boleh semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Hari ini telah selesai ya Tuhan. Pikirannya apa yang telah kami pelajari pada hari ini boleh senantiasa kami ingat dan boleh kami pegang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam semua berdoa. Amin. Silahkan bersaat teduh Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini selesai.